6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Hai, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video. Hi kids, welcome back to Sunday School of Chancy Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah! Pastinya baik-baik aja dong. Oke, kita sebelum memulai ibadah, sebelumnya kita mari bersatu dalam doa dulu yuk. Nanti Cici Bayi akan berdoa. Yuk kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kiranya kami akan memulai ibadah online kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan firman-Mu juga terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mau angkat lagu pujian kita, sebelumnya Cici mau tes dulu nih semangatnya. Kayak biasa nih kalau Cici bilang ada sukacitanya, kalian jawab ya kayak biasa, joy, joy, joy. Ayo, 1, 2, 3. Ada sukacitanya hari ini? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 sukacita. Joy. Oke, kita langsung mulai untuk angkat penyembahan. Di sini Cici akan bawakan satu penyembahan itu waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Semangat kan adik-adik? Yuk kita mau lanjut lagi nih ke lagu Happy Ya Ya Ya. Semuanya gerak ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum.
pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Lagu pujian kita, Cici mau ajak kalian semuanya untuk kita gerak yuk. Kita mau angkat lagu pujian setinggi-tingginya lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari kita semuanya siapin hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Gak ada lagi yang bercanda, gak ada lagi yang ngobrol sama samping kanan kirinya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati
semuanya, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita lipat tangan kita, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami masih boleh beribadah secara online. Tuhan, pimpin setiap daripada kami, berkati untuk Cici yang akan membawakan firman Tuhan, pakai lidah bibir dan juga untuk telinga anak-anak supaya dapat mendengarkan firman-Mu, duduk diam dan taat dan menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Halo semuanya, hari ini Cici mau cerita loh. Cici akan bercerita tapi nggak sendirian. Hari ini Cici akan ditemani oleh 2 teman Cici. Kalian penasaran siapa dia? Wow, ada yang tahu kira-kira siapa sih yang akan nemenin Cici? Yeay, ini dia. Tada! Halo semuanya. Nah, ini dia 2 teman Cici, perkenalkan. Yang sebelah sini dia adalah orang Farisi. Yang sebelah sini dia adalah pemungut cukai. Kalian kira-kira pernah tahu nggak sih cerita tentang pemungut cukai dan juga tentang orang Farisi? Oke, Cici throwback sedikit ya. Jadi Cici mau cerita tentang pemungut cukai ini dan juga si orang Farisi ini. Kalian tahu kan pasti pemungut cukai ini adalah orang yang berdosa. Tetapi ketika dia tahu dia berdosa, dia itu mau kembali kepada Tuhan. Dia mengakui dosa-dosanya. Pemungut cukai ini dia tahu loh kalau misalnya dia itu telah mengambil uang-uang orang yang harusnya dia nggak ambil. Dia mengambil keuntungan yang sangat banyak dan dia merebut duit orang-orang. Kan berarti kan perbuatan dia nggak baik kan teman-teman kan? Tapi pemungut cukai mau mengakui kesalahannya dia. Pemungut cukai tahu loh dia salah dan dia pengen cari tahu. Siapa sih Tuhan? Yang mana sih Tuhan? Aku orang berdosa. Apakah aku layak? Aku masih bisa ketemu sama Tuhan? Ini adalah pendapat si pemungut cukai. Satu lagi, cerita tentang orang Farisi ini. Kalau untuk orang Farisi ini, dia itu berjalan. Ketika dia berjalan, dia dengan pedenya nih, dia jalan tuk, dia jalan. Oh, aku ini mau menghadap Tuhan. Aku pakai pakaian yang paling layak. Aku pakai baju kotak, membawa tali sembayang, segala sesuatunya aku bawa. Jadi, dengan gak ragu-ragu, dia memamerkan segala apa yang dia punya. Memamerkan kekayaannya. Aku punya ini, aku punya ini, aku punya ini. Jadi, ceritanya 2 orang berbeda ya. Dia gak mengakui kesalahannya. Dia bilang, oh ya gak apa-apa, orang aku punyanya ini kok, aku mau menghadap Tuhan, ya udah aku pakainya yang baik-baik. Jadi pengakuan orang Farisi ini, aku kan sudah berdoa, aku sudah berpuasa, aku memberikan perpuluhan, jadi aku selalu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi kira-kira Tuhan itu menghargai gak sih apa yang dia lakukan? Tuhan Yesus melihat, oh iya dia melakukan semua yang terbaik. Tapi dia perhitungan. Dia menganggap, aku kan sudah memberikan perpuluhan, aku sudah melakukan yang terbaik. Pasti Tuhan akan melihat apa yang aku lakukan. Apalagi orang Farisi ini adalah tahu firman. Dia tahu seluruh firman Tuhan. Tetapi kira-kira kalau dipertemukan dengan 2 orang ini, yang satu telah berdosa, tapi dia mengakui kesalahannya. Yang satu, dia sombong. Orang Farisi ini sombong teman-teman. Dia cuma ngasih tahu semua yang baik-baik, tapi dia nggak tahu kalau Tuhan itu tidak memandang orang yang memegahkan dirinya. Sekarang Cici mau tanya, kalau misalnya seandainya Cici punya cerita, Cici kalau seandainya Cici bisa nyanyi, tetapi Cici tuh mamer sama semua teman-teman Cici. Hey teman-teman, aku bisa nyanyi loh, aku bisa ini loh. Kira-kira Tuhan Yesus akan seneng nggak sama apa yang Cici lakukan? Tidak, karena Tuhan Yesus tidak mau memegahkan Cici. Kalau misalnya Cici dipuji sama orang, oh suara kamu bagus deh. Oh iya, puji Tuhan, karena berkat Tuhan yang memberikan suara Cici bagus. Itu bukan karena Cici, tapi karena Tuhan. Sama seperti teman-teman, misalnya teman-teman dikasih talenta sama Tuhan Yesus. Kalian bisa main piano, kalian bisa main musik. Wah, kamu hebat banget. Kamu kok bisa sih main musik? Oh iya, aku kan belajar, aku kan pinter, makanya aku bisa main musik. Harusnya seperti itu apa? Enggak, ini adalah karunia Tuhan. Ini adalah berkat Tuhan. Sehingga Tuhan kasih aku talenta supaya aku bisa main musik. Nah, sama teman-teman, di 2 cerita ini, orang pemungut cukai dan juga orang Farisi ini, kira-kira Tuhan akan memilih yang mana? Orang pemungut cukai atau orang Farisi? Jelas,
Tuhan Yesus akan lebih senang dengan pemungut cukai, karena dia tahu dia sudah salah, dia bukan melakukan yang benar. Dia sudah berdosa, tapi dia mengakuin kesalahannya. Sama seperti kita, teman-teman. Kita tahu kalau kita sudah berdosa. Kita semua di dunia ini adalah orang berdosa. Tetapi kita mau nggak belajar sama seperti orang pemungut cukai ini? Pemungut cukai ini sudah berdosa, tapi dia mau mengakui kesalahannya. Kita sebagai orang-orang berdosa milik Tuhan, kita mau mengaku sepenuhnya dengan Tuhan. Tuhan Yesus lebih senang loh sama orang yang ngaku, Tuhan, aku ini orang berdosa. Tuhan mau semuanya kita tuh mengaku, kita berserah sama Tuhan. Kita mau ngaku, Tuhan Yesus, aku ini bukan orang yang baik, aku bukan orang yang benar, tapi aku adalah orang berdosa. Tuhan, tolong ampuni aku. Tuhan, tolong aku mau bertobat. Sama seperti kita adik-adik. Sama seperti kita, teman-teman. Kita mau semuanya belajar seperti orang pemungut cukai ini. Pemungut cukai ini belajar dari kesalahannya. Dia telah berdosa, tapi dia masih mikir, apakah aku layak Tuhan untuk selalu dekat kepada Tuhan? Apakah aku layak Tuhan? Itulah nilai yang harus kita belajar dari pemungut cukai ini, teman-teman. Sama-sama yuk kita mau belajar seperti pemungut cukai ini. Walaupun dia berdosa, tapi dia mau mengakui kesalahannya. Teman-teman, ada nggak di sini yang udah salah tapi malah galakan dia? Seringkali Cici ketemu orang-orang yang seperti itu, udah salah tapi dia malah menyombongkan kesalahannya, sama seperti si orang Farisi ini. Kita mau ya belajar sama seperti pemungut cukai. Kita sama-sama mau mengakui seluruh kesalahan kita. Mungkin seringkali ketika kita di rumah kita berantem sama adik kita. Mungkin kita berantem sama cici koko kita. Sering banget ya, apalagi kan kita semua lagi PSBB nih. Ketemunya cici koko terus setiap hari, ketemunya mama papa terus setiap hari. Lama-lama kalian bosen ya. Terus abis itu berantem. Tapi ketika berantem malah galakan kalian. Harusnya kita mengampuni, kita berasa bersalah sama Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan. Aku gak mau main-main lagi. Aku mau mengakui segala dosa dan kesalahan aku. Sama seperti orang pemungut cukai ini. Teman-teman, si pemungut cukai ini sangat taat loh. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mau makan di rumah pemungut cukai ini. Kira-kira kalian mau gak makan sama Tuhan Yesus? Akhirnya tuh sampai pemungut cukai ini mau mengembalikan seluruh uang yang sudah diambilnya berkali-kali lipat. Luar biasa. Tuhan Yesus tahu hatinya pemungut cukai ini. Dia telah berdosa, tapi pemungut cukai ini mau mengakui segala kesalahannya. Yuk, sama-sama kita mau belajar dari pemungut cukai ini. Jangan belajar dari orang Farisi ini ya, teman-teman ya. Orang Farisi ini sombong. Jangan menjadi orang Farisi ini. Jadi kira-kira kalian mau jadi yang mana? Pemungut cukai atau orang Farisi? Kita sama-sama buka Alkitab kita ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oke, firman Tuhan Cici sampai di sini. Kita sama-sama mau berdoa, kita sama-sama mau belajar dari dua pribadi yang berbeda ini. Tetapi maknanya itu berbeda, teman-teman. Yuk, sama-sama kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu hati. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada pagi hari ini. Tuhan Yesus telah mengajarkan kami tentang dua pribadi yang berbeda. Ada satu adalah pemungut cukai, yang satu adalah orang Farisi. Tapi Tuhan Yesus, kami percaya, kami tidak mau menjadi orang Farisi tersebut. Karena orang Farisi tersebut adalah orang yang sombong, orang yang tidak mau mengakui kesalahannya, hanya mau memamerkan
segala apa yang dia miliki. Tuhan, jika Tuhan memberikan kami sebuah talenta, kami percaya kami tidak mau sombong. Semuanya adalah milik Tuhan, semuanya adalah dari Tuhan. Kami mau belajar sama seperti orang pemungut cukai ini Tuhan, dengan kami adalah orang berdosa, kami yang telah bersalah, tapi Tuhan telah mengampuni kami. Tuhan akan menuntut kami untuk kami mengakui segala kesalahan-kesalahan kami. Kami mau belajar Tuhan, bukan menjadi orang yang sombong, tapi kami mau belajar menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kami mau belajar kalau kami mau merendahkan hati kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, atas setiap firman-Mu yang telah boleh mengubahkan setiap kami. Tuhan boleh mengajarkan kami dari dua pribadi, kami tidak mau menjadi orang yang sombong, tapi kami mau menjadi orang yang mengakui segala dosa dan kesalahan kami supaya kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk teman-teman semuanya, yuk ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar tentang seorang pemungut cukai. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang tidak boleh memegahkan diri, yang tidak boleh menjadi sombong. Tuhan, ajari kami supaya kami dapat mengakui segala kesalahan kami. Kami adalah orang berdosa. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala firman Tuhan yang boleh disampaikan pada pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat untuk teman-teman yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mengerjakan aktivitas utama. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Shalom teman-teman semuanya, yuk sama-sama Cici mau bikin aktivitas tentang yang Cici tadi udah khotbahin. Sama-sama kita siapin bahannya ya. Ada pen, spidol, origami, gunting, dan lem, dan juga kertas. Yang satu boleh kertas bekas, yang satu kertas yang bagusan. Oke. Nah, habis itu yuk sama-sama kita gunting dulu kertas yang bekasnya nih. Tapi yang pasti kertas bekasnya itu harus ada yang masih putih ya, yang masih bersih, karena mau buat kita tulis. Kita gunting jadi banyak bagian, jadi gunting kecil-kecil. Cici butuhnya 9 strip kecil-kecil yang kertas putih. Nah, lalu kita keluarin origaminya. Origaminya kalian bisa pilih, ini origaminya cuma dilipat jadi 2 ya, jadi kalian gunting seperti yang ini. Nah, gunting satu lagi karena kita butuh 3. Habis itu kita harus tempel ke bagian kertas yang bagus. Yang kertas bagusnya ini tidurannya. Nah, kalian bisa lihat kita tempel, kita lem 1, 2, 3 berderetan seperti itu ya. Habis itu setelah kalian lem, ini kan kita lem satu-satu. Setelah kalian lem, ini mau kalian cari origami lagi, origami yang warnanya beda. Sama seperti yang tadi, cuman ini versi kecilnya. Kalian cuma lipat jadi 4, jadi satu origami lipat. Nah, lipat 4 seperti ini. Terus kalian gunting deh. Jadi ada jadi kan 4 kotak, tapi kalian cuma butuh 3 kotak aja. Setelah 3 kotak kita lem, tapi lemnya ini bentuknya U ya. Teman-teman perhatiin kalau lemnya ini bentuknya U, jangan semuanya dilem. Jadi Cici mau sisi atasnya itu masih bisa kita masukin sesuatu U ya. Jadi ada satu sisi yang nggak usah dilem. Satu lagi sama seperti yang lain bentuknya U. Nah, di situ mau kalian tulis yang pertama, kolom yang pertama Farisi, kolom yang kedua ini pemungut cukai. Nah, yang terakhir tulis nama kalian. Habis itu kalian boleh gambar ya muka orang Farisi seperti apa. Nah, yang Cici minta di sini kalian nanti tulis orang Farisi ini itu kira-kira tuh apa sih yang mereka lakuin. Yang tadi dengan cerita Cici pasti kalian tahu
apa sih yang Tuhan tuh nggak suka dari orang Farisi, apa yang orang Farisi ini lakukan sampai Tuhan tuh nggak suka sama orang Farisi ini. Nah, yang kedua, Cici mau kalian itu gambar pemungut cukai sama seperti yang orang Farisi. Nanti kalian tulis apa sih yang kalian bisa ambil dari seorang pemungut cukai. Nah, yang terakhir, kalian tulisnya jangan nama Yoselin ya, kalian tulisnya nama kalian. Namanya, misalnya namanya Iva, kalian tulis namanya. Jadi, kalian gambar muka kalian seperti apa. Nah, kalian setelah mendengar cerita Cici, kira-kira apa sih yang Tuhan mau dari hidup kalian? Misalnya kalian pengen menjadi lebih baik lagi, menjadi anak yang gak sombong, yang mengakui dosa kalian gitu, minta ampun sama Tuhan segala macam. Nah, setelah kalian udah tulis, ada 3 kolom ya. Jadi kertas yang tadi kita udah gunting-gunting itu buat tulis yang kalian mau ucapkan tentang orang Farisi ini. Sama seperti untuk pemungut cukai dan juga untuk diri kalian sendiri. Oke. Setelah itu kan udah jadi ya, tapi masing-masing orang Farisi ini kalian isi 3, pemungut cukai 3, kalian bisa langsung tulis yang buat diri kalian sendiri. Nomornya, nomor 1 isi ya, orang Farisi begini. Nomor 2, orang Farisinya kayaknya dia apa deh, sombong banget ya dia. Itu kalian kalau misalnya masih bingung boleh mundur sedikit dengan cerita Cici lagi. Sampai yang nomor terakhir ya teman-teman ya, ada orang Farisi, pemungut cukai, dan juga diri kalian sendiri. Kalian wajib tulis ya yang punya kalian, apalagi yang punya kalian itu khusus. Jadi kalian bikin apa yang mau kalian sampaikan, apa yang mau kalian ucapkan untuk Tuhan setelah mendengar cerita tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Tuhan, aku gak mau jadi seorang Farisi, aku mau menjadi orang yang baik, yang mengakui segala kesalahanku. Boleh tulis sepanjang-panjangnya asal kertasnya muat. Nah, ini deh, kalian masukin ke dalam kantong-kantong yang tadi yang gak dilem itu ya. Jadi deh aktivitasnya hari ini. Yeay, udah selesai. Oke, jangan lupa difoto ya. Teman-teman semuanya, seneng deh kalau kalian bisa ngerjain aktivitas ini. God bless you all. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita mau masuk ayat hafalan untuk minggu ini ya. Lukas 18 ayatnya 13b. Kira-kira bunyinya apa ya? Ada yang tahu? Kita dengerin bareng-bareng ya. Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Sekali lagi ya. Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Nah, jangan lupa dihafalin ya ayatnya. Lukas 18 ayat 13b. God bless you. Happy birthday to you. Nah, sekarang kita mau mengucapkan ulang tahun untuk Daniel, ulang tahunnya 8 September. Dan Naomi 17 September. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, karena ibadah kita sudah selesai. Sebelumnya Cici mau tutup dalam doa dulu yuk. Yuk semuanya kita sama-sama dalam sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Kudus. Pada saat hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Bapak atas penyertaan-Mu, karena yang mana Kau yang telah pimpin ibadah kami, meskipun saat ini kami masih menjalankan ibadah online Tuhan, tapi kami percaya biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap kami. Berikan kami terlebih kesehatan yang hanya daripada-Mu Tuhan. Biarlah kiranya pandemi COVID ini bisa cepat berakhir sehingga Engkau boleh mempertemukan kami kembali di ibadah seperti biasa Tuhan. Biarlah kiranya Kau senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Dan hamba mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam pertemuan di ibadah online kami hari ini. Kami mengucap syukur Bapa. Semuanya kami tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Dadah. God bless you.